Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sarjana Panda. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3 pada subpokok kedudukan titik, garis, dan bidang. Indikator pencapaiannya, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian titik, garis, dan bidang. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan kedudukan titik dengan garis, titik dengan bidang, garis dengan garis, garis dengan bidang, dan bidang dengan bidang. Pengertian titik, garis, dan bidang. Pertama, pengertian titik. Titik adalah lukisan tanda noktah yang dibubuhi nama menggunakan huruf kapital. Suatu titik tidak memiliki besaran dan tidak berdimensi, tetapi titik ditentukan oleh letaknya. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada titik A dan ini titik P. Kemudian pengertian garis. Garis adalah himpunan titik-titik yang tidak terbatas jumlahnya. Garis dikatakan berdimensi 1 karena hanya memiliki satu ukuran, yaitu ukuran panjang. Garis biasanya dilukis sebagai segmen garis atau ruas garis. Garis biasanya dinotasikan dengan huruf kecil atau sepasang huruf kapital berdasarkan dua buah titik yang dilaluinya. Contohnya seperti ini. Ini untuk yang pertama ini disebut sebagai garis M, sedangkan yang di sini disebut sebagai garis AB. Terus pengertian bidang. Bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Oleh karena itu, bidang dikatakan berdimensi 2 dan memiliki luas. Bidang dinotasikan dengan alfa, beta, gamma atau huruf kapital yang menyatakan titik-titik sudut bidang tersebut. Contohnya ini. Ya. Ini bentuk ini disebut sebagai bidang alfa, sedangkan bangun yang kedua ini disebut sebagai bidang A, B, C, D. Bidang adalah luasan bidang datar, sehingga bidang hanya dapat dibentuk dari yang pertama, 3 titik berbeda, yang kedua, 1 titik dan 1 garis, yang ketiga, 2 garis yang berpotongan atau sejajar. Untuk 3 titik yang berbeda, contohnya seperti ini. Nah, misalkan ini ada 3 titik, kita bisa buat sembarang bidang. Caranya dengan apa? Tarik garis dari tiap titik yang ada, kemudian kita arsir. Nah, maka didapat sebuah bidang. Nah, untuk contoh 1 titik dan 1 garis, kita punya contoh seperti ini. Cara membuat bidangnya apa? Tarik garis dari titik ke ujung-ujung bidang, kemudian kita arsir. Ya, untuk 2 garis yang berpotongan dan sejajar seperti ini. Nah, untuk membuat bidangnya ya tinggal kita arsir saja. Terus untuk yang sejajar juga sama. Ya, jadi bidang datar atau bidang itu bisa dibuat dengan 3 cara. Pertama, 3 titik yang berbeda. Kedua, 1 titik 1 garis. Yang ketiga, 2 garis yang berpotongan atau sejajar. Ya, ini pengertian dari titik, garis, dan bidang. Kemudian kita bahas kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Ada 2 kemungkinan kedudukan titik terhadap garis, yaitu titik terletak pada garis. Yang kedua, titik terletak di luar garis. Ya, misalkan ada garis L dan 2 buah titik A dan B. Nah, pada ilustrasi tersebut, titik B terletak pada garis L dan titik A di luar garis L. Terus kedudukan titik terhadap bidang. Ada 2 kemungkinan kedudukan titik terhadap bidang, yaitu yang A, titik terletak pada bidang, yang B, titik terletak di luar bidang. Ya, misalkan kita punya ilustrasi seperti ini. Ya, ini ada titik A dan titik B. Pada ilustrasi tersebut, titik B terletak pada bidang alfa dan titik A di luar bidang alfa.
Terus yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis. Ada 3 kemungkinan kedudukan garis terhadap garis, yaitu yang pertama, 2 garis saling sejajar. Ya, ini contohnya. 2 garis saling sejajar itu biasanya terletak pada satu bidang. Ya, jadi kedua garisnya terletak pada satu bidang. Terus yang kedua, 2 garis saling berpotongan. Ya, di sini ada titik potong antara garis M dan garis K-nya. Terus yang ketiga, 2 garis saling bersilangan. Ya, jadi 2 garis, ulangi lagi. Untuk garis berpotongan itu 2 garisnya tidak terletak pada satu bidang, tetapi memiliki titik potong antara garis tersebut. Sedangkan 2 garis saling bersilangan, 2 garisnya tidak terletak pada satu bidang dan tidak ada titik potong antara garis tersebut. Ya, dapat disimpulkan bahwa garis K dan garis L saling sejajar, garis K dan garis M saling berpotongan, garis L dan garis M saling bersilangan. Ya, berikutnya, kedudukan garis terhadap bidang. Ada 3 kemungkinan kedudukan garis terhadap bidang, yaitu yang A, garis terletak pada bidang. Ini contohnya seperti ini. Ya, garis K berada pada bidang alfa. Terus garis menembus atau memotong bidang. Ini ilustrasinya. Terus yang ketiga, garis sejajar dengan bidang. Nah, jadi kalau digambar seluruhnya seperti ini. Ya. Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa garis K terletak pada bidang alfa, garis M menembus atau memotong bidang alfa, garis L sejajar dengan bidang alfa. Terus untuk kedudukan yang kelima, yaitu kedudukan bidang terhadap bidang. Ada 3 kemungkinan kedudukan bidang terhadap bidang lainnya, yaitu yang A, 2 bidang saling sejajar. Ini contohnya, bidang beta dan bidang theta. Terus ada lagi bidang alfa dengan bidang theta. Terus yang B, 2 bidang saling berpotongan. Yang C, 2 bidang saling berhimpit. Nah, ini untuk contoh 2 bidang saling berpotongan. Ini contoh 2 bidang saling berpotongan. Terus 2 bidang berhimpit, ini contohnya bidang alfa dengan bidang beta. Kalau yang berpotongan, bidang theta dengan bidang nokta. Ya, jadi berikut ini gambar bidang-bidangnya. Ya, ini pengertian dari kedudukan titik, garis, dan bidang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke bentuk penerapan soalnya. Nah, ini contoh soalnya, perhatikan gambar kubus berikut. Ini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dari gambar tersebut, sebutkan masing-masing 2 contoh dari setiap. Nomor 1, kedudukan titik terhadap garis. Nomor 2, kedudukan titik terhadap bidang. Yang nomor 3, kedudukan garis terhadap garis lainnya. Nomor 4, kedudukan garis terhadap bidang. Nomor 5, kedudukan bidang terhadap bidang. Dari gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, kita jawab satu persatu. Yang pertama kita bahas kedudukan titik terhadap garis. Ini ada 2 kemungkinan, yaitu titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Titik terletak pada garis contohnya adalah titik A pada garis HB. Ya, ini ilustrasinya. Terus titik H pada garis EH. Ini ilustrasinya. Kedudukan yang kedua yaitu titik terletak di luar garis. Contohnya titik A di luar garis HG. Ini titik A, ini garis HG-nya. Ini kan di luar kan? Terus titik D di luar garis BC. Ya. Terus kita jawab nomor 2, kedudukan titik terhadap bidang.
Ini ada dua kemungkinan, yaitu titik terletak pada bidang dan titik terletak di luar bidang. Untuk contoh titik terletak pada bidang, contoh yang pertama yaitu titik B pada bidang BCGF. Nah, ini ilustrasinya. Terus contoh yang kedua, titik F pada bidang EFGH. Nah, ini contohnya. Terus kedudukan titik terletak di luar bidang. Contohnya titik A di luar bidang CDHG. Titik A di luar bidang CDHG. Terus contoh yang kedua, titik D di luar bidang BCGF. Nah, ini titiknya D, bidangnya ini BCGF. Ya, terus kita lanjut untuk kedudukan garis terhadap garis lainnya. Ya, ini gambar kubusnya ditulis ulang lagi. Ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, 2 garis saling sejajar. Contohnya garis AB dan garis AB sejajar garis CD. Contoh yang kedua, garis EH sejajar garis FG. Kedudukan yang kedua yaitu 2 garis berpotongan. Contohnya garis AE berpotongan dengan garis AB. AE, ini AE, ini AB, ini berpotongan kan. Terus contoh yang kedua, garis HG berpotongan dengan garis FG. Ini ilustrasinya, garis HG berpotongan dengan garis FG. Terus 2 garis saling bersilangan. Contohnya adalah garis AB bersilangan dengan garis CG. Garis DH bersilangan dengan garis BC. Garis DH, ini garis BC-nya. Ya, terus kita bahas kedudukan garis terhadap bidang. Ini juga ada 3 kemungkinan. Garis terletak pada bidang, garis memotong atau menembus bidang. Yang terakhir adalah garis sejajar dengan bidang. Untuk contoh garis terletak pada bidang, contohnya adalah garis AB terletak pada bidang ABCD. Garis EH terletak pada bidang ADHE. Nah, terus kedudukan yang kedua yaitu garis menembus bidang. Contohnya adalah garis AE menembus bidang EFGH. Contoh yang kedua, garis AD menembus bidang CDHG. Untuk garis sejajar pada bidang, ini contohnya. Yang pertama, garis AB sejajar dengan bidang EFGH. Yang kedua, garis DH sejajar dengan bidang BCGF. Ya, ini kedudukan garis terhadap bidang. Kita jawab yang kelima, yaitu kedudukan bidang terhadap bidang. Kita gambar ulang lagi kubus ABCD EFGH-nya. Kedudukan bidang terhadap bidang ada 3 kemungkinan. Yang pertama, 2 bidang saling sejajar. Contohnya bidang ABCD sejajar dengan bidang EFGH. Nih. Terus bidang BCGF sejajar dengan bidang ADHE. Kedudukan yang kedua yaitu bidang berpotongan atau 2 bidang saling berpotongan. Contohnya bidang ABCD memotong bidang ADHE. Ya, ini contohnya. Terus bidang BCGF memotong bidang EFHG. Ini contohnya. Dan kedudukan yang ketiga yaitu 2 bidang berhimpit. Contohnya bidang ABCD berhimpit dengan bidang alas kubus. Nah, ini contohnya. Ya, warna kuning itu adalah bidang ABCD, sedangkan warna birunya adalah bidang alas kubusnya. Nah, contoh yang kedua, bidang EFGH berhimpit dengan bidang atas kubus. Ini gambarnya tuh. Ya. Warna kuning ini adalah bidang EFGH, sedangkan warna birunya adalah bidang atas kubus. Ya, ini contoh-contoh dari kedudukan
titik, garis, dan bidang. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk lebih jelas, silakan kalian kerjakan soal latihan berikut. Apabila dalam pengerjaan ada yang kurang jelas, silakan tanyakan pada kolom komentar. Untuk video pembelajaran kali ini, Sapa cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Sarjana Panda. Salam Sarjana Panda.